Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Suryadi Rahab dengan nomor induk mahasiswa 420220052 dari kelas 2B program studi manajemen perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu mata kuliah dari ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Lydia Agustini SPD MM. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi dan biaya produksi. Jadi saya akan menjelaskan sendiri, yaitu poin-poin pentingnya, mulai dari apa itu produksi, faktor-faktornya, sampai ke struktur biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada materi ini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu dasar produksi, fungsi biaya produksi, jenis biaya produksi, biaya jangka pendek, hukum hasil berkurang, dan skala efisiensi atau biaya jangka panjang. Keenam materi ini saling berhubungan dalam proses produksi di suatu perusahaan. Kita mulai dari dasar produksi. Produksi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi tidak hanya dilakukan di pabrik, tetapi juga di bidang pertanian, perkebunan, dan berbagai sektor lainnya. Produksi adalah proses menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, di perkebunan kelapa sawit, buah sawit diolah menjadi minyak sawit sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dalam proses produksi terdapat 4 faktor utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat faktor ini harus dikelola dengan baik agar proses produksi berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Selanjutnya kita membahas biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Semakin banyak faktor produksi yang digunakan, biasanya biaya yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Pada gambar timbangan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil produksi yang diperoleh. Tujuannya agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan. Biaya produksi meliputi seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, listrik, dan biaya operasional lainnya. Semua biaya tersebut harus diperhitungkan agar perusahaan mengetahui total biaya produksinya. Secara umum, biaya produksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga jenis biaya ini menjadi komponen utama dalam proses produksi. Pada gambar ini diberikan contoh dari masing-masing jenis biaya, misalnya bahan baku berupa kayu atau tepung, tenaga kerja seperti pekerja perakitan atau koki, sedangkan biaya overhead meliputi listrik, sewa gedung, lem, dan paku. Contoh ini membantu kita membedakan setiap jenis biaya. Berikutnya adalah biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan belum dapat mengubah semua faktor produksi. Oleh karena itu, terdapat biaya yang tetap dan ada juga biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun produksi naik atau turun, seperti biaya sewa gedung, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi, misalnya biaya bahan baku dan upah tenaga kerja. Pada grafik ini menunjukkan bahwa ketika produksi meningkat, biaya variabel juga akan meningkat karena kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja bertambah. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola biaya secara efisien agar keuntungan tetap maksimal. Selanjutnya kita membahas hukum hasil berkurang atau Law of Diminishing Returns.
Hukum ini menjelaskan bahwa jika satu faktor produksi terus ditambah, sedangkan faktor lainnya tetap, maka tambahan hasil produksi lama-kelamaan akan semakin mengecil. Sebagai contoh, jika jumlah pekerja terus ditambah tetapi luas ruangan dan jumlah mesin tidak bertambah, maka pekerja akan saling mengganggu. Akibatnya produktivitas justru menurun dan hasil produksi tidak meningkat secara maksimal. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa penambahan faktor produksi harus dilakukan secara seimbang. Tidak semua penambahan tenaga kerja akan meningkatkan hasil produksi apabila faktor pendukung lainnya tidak ikut bertambah. Selanjutnya adalah skala efisiensi atau biaya jangka panjang. Skala efisiensi terjadi ketika perusahaan mampu meningkatkan jumlah produksi sehingga biaya rata-rata per unit menjadi lebih rendah. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Dengan adanya skala efisiensi, perusahaan dapat menghemat biaya produksi, meningkatkan produktivitas, memperoleh keuntungan yang lebih besar, dan meningkatkan daya saing di pasar. Produksi dan biaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Semakin baik perusahaan mengelola faktor produksi dan biaya yang dimiliki, maka semakin efisien proses produksi yang dijalankan. Dari materi yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa produksi merupakan proses menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Dalam proses tersebut diperlukan biaya yang harus dikelola secara efisien agar perusahaan memperoleh keuntungan yang optimal. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang produksi dan biaya produksi. Semoga bisa membantu memahami materinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.